Oke, selamat datang kembali di channel Jona Visual. Seperti biasa di kesempatan ini saya balik lagi mau ngelanjutin alur film masih dengan serial Marco Polo yang telah memasuki season kedua. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode-episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan gelas, kopi, bandrek, bajigur, anu letik, gede bujur. Karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan tak lupa saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Di awal episode ini kita akan sedikit mengulas terkait kondisi yang terjadi setelah penaklukan benteng kota Xiangyang. Setelah berhasil menaklukkan Xiangyang, kini Kaisar Mongol Kublai Han secara meyakinkan telah memegang kursi pemerintahan di Kekaisaran Cina. Otomatis sosok Kublai Han sendiri semakin diakui dan menariknya ia mengangkat Master Ahmad menjadi wakil kaisar. Berhubung dengan hal itu, tak sedikit pula sisa-sisa rezim dinasti Song yang masih mempertahankan prinsip mereka dan memberontak kepada pemerintahan baru. Mulai dari rakyat kecil hingga kepala-kepala daerah, masih banyak di antara mereka yang kini bersembunyi dan mengatur pemberontakan kepada pemerintahan saat ini. Nah, yang menjadi masalah hingga kini keberadaan sang kaisar muda Cina, Zhou Xian, masih belum diketahui. Sehingga Marco dan Mei Lin diterjunkan ke desa pedalaman di wilayah Cina untuk menyamar dan mencari informasi terkait keberadaan bocah kecil tersebut. Terlepas dari itu, berita soal kemenangan Kublai Han telah menyebar seantero daratan Mongol dan sampai ke telinga para kepala suku. Masalahnya, seperempat dari kepala suku bangsa Mongol menentang keputusan sang kaisar yang saat ini memegang kuasa di dua negara sekaligus. Tapi walaupun begitu, tokoh-tokoh besar masih memilih tunduk dan patuh. Contohnya seperti Pangeran Nayan yang kala itu terlihat sedang memberikan upeti kepada Kublai Han. Oh my God. Only when the non-Christian threat is kowtowing at the foot of your pole. Sementara di Kembulak, ibu kota Kekaisaran Mongol, tengah sibuk menyambut pesta pernikahan antara Pangeran Jinghim dengan calon istri keempatnya, yakni Putri Biru. Di sisi lain, Biamba yang kini telah menetap di Karakorum bersama sang kekasih Kutulun, terlihat baru saja mendarat di ibu kota dengan membawa sebuah berita penting. Yaitu tantangan dari seorang Pangeran Kaidu kepada Kaisar Kublai Han untuk menuju Kurultai. Kurultai sendiri memiliki arti sebagai pertemuan antara dewan politik para kepala suku untuk menentukan kedudukan kaisar. Intinya di sini Kaidu berambisi merebut jabatan Kublai Han dengan menentang kedudukan Kublai Han sebagai seorang kaisar. Sontak saja hal itu memicu amarah seorang Kublai Han, apalagi tantangan yang cukup menghina ini disampaikan langsung oleh Biamba, anak sang kaisar sendiri. Get out. Pembicaraan ini pun berlanjut di rapat para dewan, di mana Jinghim dan Master Ahmad merasa percaya diri sang kaisar dapat mengungguli Kaidu dalam pemungutan suara. Pun demikian dengan sang kaisar sendiri, meski merasa dihianati, Kublai Han tak akan sungkan dan banyak kompromi terhadap Kaidu ketika Kurultai berlangsung. Empire larger than even Chinggis dreamed. Only one. Di sisi lain, Ratu Chabi mencoba mengalihkan perhatian sang kaisar karena bagaimanapun di sini mereka tengah menanti momen bahagia pernikahan Jinghim. Malam itu, Kublai Han memimpin langsung jalannya prosesi pernikahan sekaligus meresmikan Putri Biru sebagai bagian dari keluarga kekaisaran. Upacara berjalan sangat hikmat di mana Jinghim terlihat sangat gembira menyambut Putri Biru sebagai istri keempatnya. Kemudian kita berfokus kepada Marco dan Mei Lin yang masih dalam misi pencarian untuk menemukan keberadaan Kaisar Zhou Xian. Tak lama mereka sampai di sebuah desa pedalaman dan kemudian ditahan oleh sekelompok orang yang diketahui sebagai pemberontak.
Pet of the barbarian devil. Beruntung di sini Meilin berhasil memerankan perannya dengan ciamik sehingga mereka diperbolehkan untuk melewati sungai tersebut. And more arms. The Mongols guard the river. Let them pass. Berselang beberapa waktu dari sana, tibalah mereka di sebuah rumah terpencil yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Zhao Xian. Kecurigaan mereka nampaknya benar karena di sana mereka menemukan seorang wanita pendekar dan tiba-tiba bila melihat kemampuan bertarung wanita ini, jelas tak bisa diremehkan begitu saja. Terbukti dikala dirinya mampu menangkis serangan Meilin beserta beberapa anak buahnya. Di mana kita tahu kalau Meilin sendiri memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata, tak jauh berbeda seperti kakaknya almarhum Jidao. Namun entah mengapa ketika wanita asing bernama Lotus ini melihat cara bertarung seorang Marco, seketika dirinya tertegun seolah mengenal betul gaya khas yang ditampilkan oleh Marco. Nah, karena sedikit kelengahan, akhirnya Lotus berhasil dijatuhkan dan kemudian mereka menemukan Zhao Xian yang saat itu bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara itu, Byamba pulang ke Karakorum dengan membawa kabar bahwasannya Kublai Han menerima tantangan Kaido untuk menuju Kurultai. My father accepts. Dengan begitu, Kaido mulai mencari dukungan sekaligus membangun relasi dengan beberapa kepala suku lain, contohnya seperti Pangeran Arban. For generations. Tak sampai di situ, Kaido juga memulai obrolan kepada Pangeran Nayan yang mayoritas pengikutnya sebagai penganut agama Kristen. Brother Kaido, please. Namun untuk yang satu ini, nampaknya kata sepakat tak ditemukan sehingga Kaido sendiri yang menutup pembicaraan dengan menumpahkan bir pemberian Nayan. Only with what's don't drink. I need to know what you. I apologize for wasting your time. Kita kembali berfokus kepada Marco dan Meilin yang saat ini baru saja sampai di ibu kota Kembulak setelah berhasil melaksanakan misinya. Jelas kedatangan Marco disambut dengan baik oleh sang kaisar, berbeda dengan Meilin yang diperlakukan buruk di hadapan para hadirin. Namun di sana terjadi sedikit momen membingungkan sekaligus lucu ketika Zhao Xian dengan polosnya duduk di singgasana sang kaisar. Sontak semua orang tertegun dan kemudian gelak tawa pun pecah setelah sang kaisar mengetahui hal tersebut. Sehubungan dengan keberadaan Zhao Xian, kaisar memanggil Jing Him, Ahmad, dan Marco untuk membicarakan bagaimana nasib bocah tersebut. Di sini terjadi perbedaan pendapat di mana Marco dan Jing Him sama-sama melihat bahwa anak ini kedepannya bisa dijadikan sebagai aset. Apalagi dengan ditiadakannya Zhao Xian dapat memicu rakyat Cina dan bukan tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan pemberontakan serta menyurutnya kepercayaan mereka. Sementara Ahmad berpendapat sebaliknya, ia menyarankan agar sang kaisar melenyapkan keberadaan Zhao Xian. Dengan alasan bahwa Zhao Xian adalah satu-satunya simbol harapan bagi sisa rejim dinasti Song yang masih mengharapkan kemerdekaan. You just reported that he was beaten. He was taken prisoner too. Karena ini, sang kaisar pun berpikir keras apa yang harus ia lakukan terhadap Zhao Xian. Setelah dipikir-pikir dan mencari solusi, akhirnya sang kaisar menentukan pilihannya untuk membunuh bocah tersebut. Zhao Xian seorang diri dibawa ke hadapan sang kaisar tanpa menyisakan satu orang di sana. Momen ini menjadi momen bersejarah sekaligus emosional ketika dipersatukannya dua penguasa dari dua negara musuh buyutan yang terpaut umur sangat jauh. Meski sudah menjatuhkan pilihan, nampaknya hal ini tak mudah karena di sini Kublai Han hanya berhadapan dengan seorang bocah kecil. Ketika mengetahui kalau dirinya akan dibunuh, Zhao Xian menangis terseduh-seduh di hadapan orang yang akan membunuhnya. Lantas Kublai Han memasukkan kembali pisau belatinya dan bercerita soal masa kecilnya.
Sembari menunjukkan rasa ketakutannya, Josian kembali menangis dan tiba-tiba berlari memeluk sang kaisar. Dan disinilah Kublai Han dengan berat hati mendekap bocah tersebut sampai tak bernyawa. Dengan demikian, scene tersebut sekaligus menutup pertemuan kita kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.